Lamun sira anggegurana kaki amilya calma kang uninga ingkang luhur martabate syukur leh wong ahli tapa iku kang wis mungkur. Kiblat papat, 5 pancer. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa. Itu juga banyak pertanyaan dari teman-teman juga yang di grup juga tolong dong jelasin Mas itu untuk kiblat papat 5 pancer itu gimana gitu maksudnya biar pada paham. Ya, kiblat papat 5 pancer itu sebetulnya itu adalah nafsu manusia, jiwa manusia. Yang dimaksud kiblat papat itu bukan etan, lor, kidul, kulon, bukan begitu. Tapi manusia sedunia ini semuanya mempunyai sifat 4. Sifat 4 itu menghadap ke dunia semua. Urusannya urusan dunia semua. Ya, berarti sama halnya dengan nafsu itu ya. Memang nafsu itu. Jadi hadap itu bukan hadapnya muka atau hadapnya wajah, itu bukan. Tapi hadapnya diri manusia atau nafsu manusia. Nafsu itu artinya kan diri. Iya. Diri manusia. Lah yang 4 itu maksudnya adalah sifat 4. Nafsu yang mempunyai sifat 4 dan itu menghadap ke dunia semua, maksudnya menghadap ke dunia. Bukan kok manusianya di atas menghadap ke bawah, bukan begitu. Tapi yang 4 itu menghadap ke urusan-urusan dunia semua. Hanya satu yang menghadap ke atas, yaitu 5 pancer. Nafsu itu yang dimaksud diantaranya adalah nafsu lawama. Yang 4 tadi maksudnya. Ya, satu nafsu lawama. Iya. Terus 2 itu nafsu amarah. Yang ketiga itu adalah nafsu bahimiyah. Yang keempat nafsu syaitoniah. 4 nafsu manusia yang menghadap ke dunia itu 4-4-nya ya. Terus nafsu lawamah itu nafsu yang nggak punya kenyang. Maka sifat manusia itu apabila ingin sesuatu sudah kecapaian pasti menginginkan yang lain sampai jagat diemper itu biji kurang meneh. Itu sifat lawamah. Artinya itu tetap ke dunia ya. Itu urusan dunia. Iya, dunia lagi. Orang membayangkan kalau orang itu sudah kaya betapa itu bahagianya. Enggak juga. Semakin kaya itu justru dia semakin banyak rencana, semakin banyak keinginan. Ya intinya sama saja repotnya. Bahkan tambah repot lagi. Nggih. Yang kedua itu nafsu amarah. Ya. Amarah itu bukan hanya mudah marah, itu bukan. Tapi intinya itu suatu dorongan nafsu ingin segera kaya. Kalau sudah begini nanti saya segera begini, segera begini. Segera. Ya. Kaitannya dengan emosi, bukan emosi dalam arti yang hanya marah, itu bukan. Tapi apa saja itu maunya itu segera bisa begini, segera bisa gini. Ya. Segera menguasai ini dan seterusnya. Itu adalah nafsu
amarah. Terus nafsu bahimiah itu nafsunya hewan. Kalau orang Jawa, kehidupan hewan itu kayak apa, ya itu hanya berjalan sesuai dengan insting itu. Kalau pokoknya matanya melek ya terus golek, ngono entuk dicekek. Ya. Ngono apa ki jenenge kontrak urip entek ya matek, hanya gitu saja. Kehidupan hewan kan begitu, nggak ada merencanakan itu untuk tahun yang akan datang, nggak ada hewan begitu. Pokoknya ya itu kehidupannya. Nah, terus yang keempat tuh nafsu saitonia. Nafsu saitonia itu nafsu yang kepingin menang sendiri dengan jalan apa saja, tidak ada batas itu, maksudnya tidak ada rambu-rambu apa saja, pokoknya jalan apa saja ditempuh. Maka kalau orang Jawa itu tumbuhnya jiwa drengki, serai, jahil, metakil, pokoknya bisa menang sendiri. Ya itu sifatnya setan kan begitu. Lah hanya satu yang menghadap ke atas, maka dikatakan yang kelima pancer. Itu satu tapi namanya bukan hanya satu. Ada yang menyebut itu nafsu mutmainah, ada yang menyebutnya itu nafsu mulhamah, ada yang menyebutnya itu nafsu sufiyah. Sufiyah berarti itu bening. Jadi hatinya itu hati yang bening. Yang dengan hati yang bening itulah yang akan bisa menerima apa itu jenenge pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ilahiyah, itu namanya ketuhanan. Terus kalau nama yang lain mulhamah, itu satu-satunya nafsu yang layak mendapatkan ilham. Yaitu kalau orang nggak bening juga nggak bisa dapat ilham lagi, nggak bisa itu. Ya, ada lagi namanya nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu artinya nafsu yang tenang, hati ora gerusa-gerusu, semuanya pakai pertimbangan, mengakui bahwa dirinya ini adalah hanyalah seorang makhluk yang diciptakan, yang selayaknya itu patuh kepada yang membuat. Ini yang limo pancer gitu. Ini jadi yang empat tadi semuanya menghadapnya ke urusan dunia semuanya, bukan kok menghadapnya wajah itu mengalor ngidul litan kulon, bukan. Urusannya itu urusan dunia semuanya. Lah kayak yang lima pancer ini, walaupun dunia dia di dunia, tetapi mengakui, menyadari bahwa dirinya ini adalah hanya seorang makhluk yang harus patuh dan ya paling enggak itu serasi dengan apa yang dikehendaki oleh yang membuat gitu. Itu tentang kiblat papat lima pancer. Lah kaitannya dengan hal itu biasanya nek wong Jawa-Jawa kan nek wujudne dikandung maksud seperti apa kan kita iki piye sih kan gitu. Pripun niku? Nah, nek wujudne danyang sing manggon ning kiblat papat. Nah, itu. Ya, saya sering dengar itu seperti itu. Ini pujukaan ini, rancu salah kaprah juga ini. Hampir setiap orang mempunyai pemahaman beda-beda ini tentang danyang ini. Ya. Ada yang sebetulnya nggak tahu tapi diotak-atik mergane istilah kiblat papat lima pancer biasane kuwi wong mengadakan apa genduran-genduran biasanya kan gitu toh. Nggih. Sehingga dia otak-atik
danyang ya sing padha nyang iki. Itu ada. Danyang itu kalau saya ya nafsu itu sendiri yang menempati di 4 sifat tadi, yang menghadap ke dunia tadi. Yang menghadap ke dunia tadi. Ora madhep ngetan lor ngalor ngidul, bukan itu. Tapi menghadap ke dunia semua, tapi sifatnya itu berbeda gitu loh. Sifatnya berbeda. Itu tentang danyang. Jadi danyang ini adanya ya sejak adanya manusia ini. Manusia ada ya sifat itu sudah ada gitu. Bisa disebut korin kah atau bagaimana? Nah, ada yang begitu, ada yang mempunyai pemahaman bahwa danyang itu makhluk raketok sing manggon ning 4 arah. Etan lor kidul kan. Itu ya hanya pemahaman-pemahaman sagiduke nalare gitu. Oh gitu. Ya. Nah, terus kalau itu dikaitkan dengan makhluk gaib, ya itu ada yang agak benar sedikit. Apa itu? Karena manusia sedunia ini sebetulnya kembar. Yang satu dalam bentuk lahir yang kelihatan ini, yang satu adalah dalam bentuk gaib. Maka bahasanya itu disebut korin atau rewang kan gitu. Lah di sini ini tawa kanca, tawa sedulure dhewe nek wong Jawa gitu. Ini pun berkembang pemahaman lagi. Ada yang mempunyai pemahaman seakan-akan itu benar, seakan-akan. Tapi menurut saya ya enggak. Seperti lahirnya istilah kakang kawah adi ari-ari. Ya. Setiap manusia lahir kan mesti pertama kali yang lahir pertama adalah kawah. Karena itu kawah itu lahirnya pertama kali, dianggapnya itu kakang, kan gitu. Nggih. Ngapa ora Mbak Yu? Nah, hari-hari itu pasti keluarnya setelah jabang bayi lahir. Itu yang terakhir hari-hari. Karena itu lahirnya paling belakang, itu terus disebut adi ari-ari kan gitu. Nah, korin itu bukan itu. Korin itu bukan itu. Itu adalah organ ya, organ daripada bayi ya atau manusia dalam kandungan itu organnya itu. Seperti kawah itu kan sisa-sisa makanan yang dimakan oleh bayi. Di sana kan nggak ada WC-nya yaitu ya mungkin itu sekaligus oleh Allah dijadikan untuk pelumas mungkin. Nah, trapo kalau itu hari-hari itu kalau listrik itu trapo. Jadi itu tandon makanan itu. Tandon makanan sebelum masuk ke bayi itu dari makan yang dimakan oleh ibu itu masuknya ke hari-hari itu. Masuknya di hari-hari mungkin itu untuk di situ ada ukuran volume masuknya mungkin itu. Maka kemudian nanti orang itu lahir kan ada yang namanya prematur, ada dimatur.
Kalau prematur itu seharusnya belum lahir, tapi karena sesuatu maka harus lahir, maka dikatakan prematur itu belum waktunya kan gitu itu. Sebetulnya itu belum waktunya. Tapi ada yang dimatur. Dimatur itu terapu ini loh kekuatannya 9 bulan 10 hari. Makanan yang tersimpan itu kekuatannya situ itu. Harusnya kalau sudah jatuh tempo itu sudah lahir. Maka kalau lahirnya itu dimatur, ini secara medis nanti akan mempengaruhi baik prematur maupun dimatur itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan bayi. Jadi kalau saya kawah ari-ari itu adalah satu komponen dengan bayi itu sendiri. Orang kok lahir dhisik terus kakang terus dari adine bukan begitu. Tapi manusia itu yaitu manusia itu kembar gitu. Kalau laki-laki maka korinya juga laki-laki. Kalau perempuan itu korinya juga perempuan. Nah, itu menurut orang yang pendakian budinya nyampe, itu wujudnya kalau bisa melihat, itu wujudnya persis dengan orangnya itu, entah laki-laki entah perempuan, itu udah persis segala-galanya sudah. Tidak ada yang beda sedikit, enggak, sama persis itu. Maka seringkali ada yang punya pemahaman, orang-orang yang mengadakan ritual dengan cara ya masing-masing tentunya, kemudian mimpi ketemu dengan dirinya sendiri, mereka menganggap itu adalah guru yang sejati, itu adalah dulure dhewe. Jadi gitu itu. Keblat papat limo pancer, jadi keblat papat itu bukan hadapnya wajah, tapi hadapnya diri manusia. Yang keempat itu menghadap dunia semua, tetapi sifatnya berbeda. Tapi urusannya sama dunia. Urusan dunia semuanya. Nafsu dunia. Terus yang 5 tadi. Nah, yang 5 tadi itu adalah yang bisa menghubungkan antara manusia ini dengan satu zat penciptanya, gitu. Maka pancer pasti ke atas kan gitu. Lah yang sifat kelima sing pancer kuwi sing mutmainnah utawa mulhamah utawa sufiyah kuwi, walaupun kuwi siji tapi itu harusnya yang mengendalikan kesemuanya sehingga terjadi balansi atau keseimbangan hidup, sehingga manusia ini bisa menjadi manusia yang benar-benar sempurna menurut kehidupan di dunia maupun kehendak yang menciptakan. Gambarannya, walaupun nggak mungkin manusia itu bisa menang dengan kuda, tetapi manusia itu nyatanya bisa merangkai kuda dengan pedati atau dokare atau wandonge. Lah itu yang nyetir itu yang nafsu, yang pancer itu ya hanya satu. Mobil pun mbok gedene sepiro mobil itu sopirnya ya hanya satu. Pesawat terbang yang kecepatannya kayak apa itu sopirnya ya hanya satu. Mau kapal induk sekalipun
itu nakodanya ya hanya satu yang bekerja, nggak mungkin dua itu memimpin semuanya atau mengendalikan semuanya, itu tidak. Nah itu gambaran hidup manusia ini kan harusnya itu memang selalu berhubungan dengan zat yang maha satu. Bahkan negara pun itu pimpinannya ya hanya satu. Iya. Ya tentunya kalau dinaikkan lagi dunia ini berikut dengan isinya seluruhnya, nah tentunya itu adalah yang mengendalikan juga hanya zat yang maha satu. Nah gitu, itulah yang pancer tadi yang